Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview gaji pemagang di Jepang. Tetapi sebelum saya mereview gaji pemagang di Jepang, saya akan bercerita terkait pekerjaan pemagang yang ada di Jepang. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan bercerita sedikit tentang mengikuti tes magang ke Jepang. Jadi kami itu untuk melakukan tes banyak persyaratan yang dilakukan. Pertama itu kita mengumpulkan ijazah, kakak, akta kelahiran, KTP orang tua, dan surat keterangan sehat dari dokter. Apabila semua sudah terkumpul, kami melakukan tes. Di situ dilihat nilai. Namanya tes seperti kayak ujian-ujian begitulah. Kedua, kami melakukan interview pertama, itu mengenai kayak seperti niat atau tekad kita yang mau berangkat ke Jepang. Dari situ kami lolos masuk ke tes ketiga, monitoring langsung dengan bos-bos yang ada di Jepang. Apabila di situ kami melakukan tes, di samping itu langsung dipilih sama bos-bos yang ada di sini atau sacho. Pas udah terpilih, mulai kita melakukan proses kelas bahasa. Kita mengikuti kelas bahasa selama 3 bulan. Jadi di kelas bahasa situ kita dilatihkan bahasa, cara baca, terus menghafali kotoba-kotoba yang ada. Jadi kenapa saya nggak langsung masuk ke review gaji pemagang? Yang intinya gaji pemagang itu ya menggiurkan kalau dirupiahkan. Terus dari situ kami disuruh buat paspor. Setelah buat paspor, disuruh buat ada formulir nanti yang kita isi buat keberangkatan kita. Jadi saya mau cerita dulu, saya mau beritahu buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Jadi kalau mau berangkat ke Jepang, misalkan bulan, kita lihat dulu kan, teman-teman masing-masing punya HP kan, lihat di Jepang musim apa. Misalkan bulan-bulan 2, 3, 4, itu teman-teman perlukan jaket dingin. Tapi jangan bawa banyak, cukup bawa satu, karena bos teman masing-masing yang macam teman mau berangkat itu, mereka udah tahu, oh ini orang Indonesia, orang baru pertama kali. Jadi mereka udah siapkan jaket, celana yang buat musim dingin lah. Ada juga yang musim panas. Seperti kami punya disediakan semua sama bos. Terus biar yang tadinya mau bawa barang penting seperti logistik makanan bisa keisi di koper. Kalau misalkan teman-teman bawa jaket banyak, ya minimal koper 2 biar satunya bisa isi logistik. Macam saya kemarin aja saya berangkat, saya bawa Indomie 1 kardus ya, karena di Jepang itu Indomie mahal. Kalau kita beli segardus di seperti toko-toko Indonesia itu bisa 7.000, 5.000 paling murah, 5.000. Kalau dirupiahkan itu bisa 700.000. Tapi nggak apa-apa, sesuai dengan gaji sih, walaupun mahal, welcome. Terus ketika teman-teman berangkat ke Jepang itu, misalkan udah sampai, kita sampai ke tempat kerja, di situ udah ada yang jemput sama sacho. Nanti ada kantornya, seperti kan Indonesia itu kantor perikanan lah. Dijemput sama sacho, masing-masing sacho ya. Dari situ dibawa ke tempat kerja atau tempat kerja dulu dia. Kalau kita kemarin dibawa ke tempat kerja, ditunjuk ini kapal kami, ini area-area kami, ini tempat kerja kami atau kojo. Terus ditunjukin ini apa tuh yang disediakan oleh bos. Ini kamar saya ya. Terus besoknya kita diajak sama kumiai atau sensei buat ini. Jadi di Jepang ini semua aman ya. Buat kalau di Indonesia BPJS, di sini apa nih?
kesehatan kita buat berobat di rumah sakit atau puskesmas terdekat di sini. Di sini nggak ada puskesmas ya, rumah sakit lah. Terus selesai dari situ kami diantar lagi, selesai buat ini, kita buat ini tanda tangan. Jadi ini tulisannya kanji, nih, bisa lihat tuh. Tulisannya kanji, biar nggak ada yang bisa niru tanda tangan kami. Jadi ada urusan apa-apa, misalnya buat buku tabungan, ada dapat bantuan apa dari pemerintah Jepang, kita tanda tangan pakai ini. Ini jangan sampai hilang ya guys. Saya punya hampir hilang waktu kita belanja di Supa. Untung ada kawan yang lihat. Terus kalau setelah buat ini, nanti teman-teman diajak sama Sacho atau bos untuk membuka rekening bank. Jadi rekening Jepang ini simpel ya. Nih, nah, ya tergantung rekening apa yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Jadi ada, kalau di kami ini JP Yucho Bank, Yucho Bank. Ini kartunya simpel ya, ada nama kami juga ini. Jadi cara masuknya juga bagus. Ini ada tanda panah, berarti ini duluan. Ini namanya nih. Jadi aman buat ini. Biar kartu kita dengan teman-teman punya tercampur, kita bisa lihat, oh ini kartu saya, ada nama. Terus misalkan teman-teman sudah buat ATM Yucho, teman-teman juga pastikan kalau terima gaji mau kirim ke orang tua di kampung ya, ke Indonesia lah. Jangan lupa buat SBI Remit. Itu SBI Remit ini sekarang lebih bagus ya, canggih juga SBI. Kirim sekarang 10 menit udah terima di Indonesia, SBI Remit. Jadi kalau cara buatnya ini teman-teman bisa ikuti Facebook SBI Remit atau Instagram SBI Remit. Jadi apa ya, kita terbantu itu dengan SBI Remit. Macam misalkan kita mau kirim uang ke orang tua di kampung, sanak saudara, udah yang penting kita ada uang ini, uang Jepang yen, pergi ke ATM, masukin kartu. Di sini juga dia udah kasih jelas, teman-teman bisa lihat sendiri. Dia udah kasih jelas cara untuk melakukan transfer ya. Jadi di sini ini ada berapa cara, 8 cara. Tapi simpel. Kebanyakan sih ini 8 cara ini bukan kotak-kotak sana ya, kotak-katik lah. Tapi enternya yang lebih banyak, enter sampai yes. Terus masuk ke apa lagi, ATM semua sudah. Terus jadi pertama teman kerja di Jepang ini ya, awal-awal pertama kerja itu, walaupun kerja berat diharapkan senyum, karena makan orang Indonesia kan senyum. Jadi orang Jepang lihat itu, oh kalau kita kerja berat ini udah capek tapi kita senyum, mereka tahu kita itu pekerja keras. Jadi kerja di sini tuh gajinya itu dihitung per jam, ada yang tergantung dari saco kalian juga. Misalkan gaji kami itu ya ada yang dihitung per jam, ada yang hitung normal seperti gaji-gaji pada umumnya di sini. Jadi kalau misalkan kita kerja di bulan-bulan sibuk itu, dari bulan 2 sampai bulan 4 bahkan bulan 5, di situ nanti ada terakhir ya, setelah yang di bulan sibuk itu, kalau udah selesai pasti ada barbecue atau pesta yang diadakan oleh bos. Itu kita semua itu minuman, makanan semua tersedia, tinggal kita makan aja, bos yang atur. Jadi orang Jepang itu bos itu, kalau Indonesia kan bos di atas, kalau orang Jepang tidak, bos sama rata dengan kita. Bos makan roti, kita makan roti. Bos minum kopi, kita minum kopi. Beda sama dengan Indonesia, bukan membandingkan, cuma memberitahu. Kemudian misalkan udah bulan-bulan sibuk udah selesai tuh, pasti kita kerja yang santai, seperti pentori, atau kita itu membersihkan tali yang ada bekas-bekas pin, terus membersihkan kago,
kemudian juga itu pergi ke laut bersihkan tama, cuma dibersih-bersih alatnya udah ada, tinggal kita. Jadi kalau yang bersihin tama itu teman-teman bisa lihat di video saya yang satu ya, yang judulnya cara bersihin, kalau nggak salah itu cara bersihin tama apa pekerja di Jepang. Terus banyak sih yang dilakukan di sini. Jadi kalau di Jepang itu misalkan jam kerja harus tepat waktu ya. Istilahnya misalkan kerja jam 5 pagi. Sebelum jam 5 kurang 15 menit itu teman-teman harus sudah ada di tempat kerja. Soalnya saconya itu 15 menit sebelum kerja saconya udah datang, dia udah kontrol, kadang dia udah langsung kerja. Jadi orang Jepang itu mereka kerja kerja kerja, gak mengenali capek. Kalau misalkan kita kerja kerja terus misalnya 1 minggu full kerja tuh capek sudah, dia tahu semua capek, dikasih waktu libur. Libur kadang 1 hari kadang 2 hari. Terus kayak dia lihat kita libur itu cuma duduk-duduk, jadi nggak ada ini, nah diajak mancing. Bisa lihat di video saya yang satunya juga itu, kita diajak mancing sama bos. Jadi diajak jalan-jalan, pokoknya macam-macam lah. Nanti saya akan tunjukkan lokasi di sini ya, pelabuhan. Saya akan beritahu ini namanya apa-apa, biar teman-teman yang mau berangkat itu udah ada pencerahan sedikit. Terus misalkan berangkat itu ya, di Jepang ini nggak ada cabai ya, saya beritahu tuh, di Jepang itu nggak ada cabai. Jadi teman-teman cabai sama bawang merah nggak ada. Jadi teman-teman dari Indonesia kalau yang mau berangkat itu usahakan bawa ya setidaknya 1 kilo lah cabai, 1 kilo bawang merah, 1 kilo, biar apa ya, kalau kita makan itu ada rasa ya. Tapi kalau mau ingin makan makanan Jepang silakan, enak juga makanan Jepang. Cuma mungkin lidah kita yang berbeda ya. Tapi saya sih kalau untuk sekarang makanan Jepang semua saya makan. Yang halal ada label MUI. Nggak ada di sini, nggak ada label MUI. Jadi di sini saya biar tidak membuang-buang waktu, saya langsung membahas gaji pemagang di Jepang. Jadi gaji pemagang di Jepang itu guys, ini ada gaji kotor, ada gaji bersih. Gaji kotor itu teman-teman nanti bisa lihat di samping kanan saya gambarnya. Jadi kita terima bersih itu semua itu 14, kalau di Jepang 14 mang, iya 14 mang, tapi hampir 15 ya. Ini kalau dirupiahkan untuk kurs sekarang ini sekitaran 20, ya 20 juta gaji pemagang. Di sini sudah dipotong tempat tinggal seperti listrik, biaya macam-macam lah, pajak penghasilan, kesehatan, apa-apa semuanya. Jadi yang ini kartu kesehatan ini nanti jangan dibuang, soalnya ini kan udah dipotong. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit itu gratis, nggak bayar. Jadi apa ya, pasti teman-teman akan berpikir wah ini harus ke Jepang. Kenapa saya bilang harus ke Jepang? Karena di Indonesia kita kerja nggak bakalan terima gaji yang setinggi begini ya, 20 juta guys. 20 juta kalau di Indonesia kita udah bisa beli apa? Motor. Ya tergantung teman-teman. Kalau saya sih kirim ke orang tua sih, biar orang tua ya begitulah. Kalau kita kirim begitu kan orang di kampung kita juga dengar, wah dia kirim uang banyak ya, pasti orang tua bangga, ih anaknya kuliah jauh, udah kerja, walaupun belum wisuda ya, tapi wah udah kerja. Nanti kalau teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya aja, yang ya minimal di kolom komentar. Jadi gaji pemagang di Jepang ini untuk bulan sibuk ya, kita bisa terima sampai 20 juta, bukan 20.000 atau 200.000. Terus kalau di bulan-bulan biasa seperti sekarang ini kita terima itu paling 10 juta ya, nggak apa-apa sih walaupun 10 juta kalau untuk sekarang ini. Bayangnya aja kalau 10 juta di Indonesia
ya setidaknya teman-teman pintar kelola kalau di sini. Soal di sini ini semua serba mahal ya. Kemudian ada apa, dari saco sih, misalkan kita kerja begitu dikasih ini sarung-sarung tangan kalau pertama kerja ya, nanti pokoknya semua di sini disediakan sama saco, mulai dari baju buat kerja, kapa atau jas hujan itu semua disiapkan. Jadi kalau udah disiapkan begitu harus dipakai ya, jangan kita merasa oh nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya. Kalau buat kita sih nggak apa-apa, saya juga begitu, tapi kalau buat orang Jepang jangan, mereka bilang bahaya, nah, abunai bahaya. Jadi ikuti aturan yang ada, yang diterapkan di Jepang, soalnya mereka juga nggak mau orang kerja sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di sini, jangan coba-coba bercanda seperti alasan kata pinggang sakit atau apa sakit begitu. Misalkan lagi kerja pukul-pukul dada atau tahan-tahan perut, nggak boleh ya. Soalnya satu kira itu kita sakit, nanti di situ kita disuruh istirahat kerja atau dibawa ke rumah sakit diperiksa. Soalnya dia nggak mau orang kerja itu lagi sakit. Jadi orang Jepang itu dia pengertian juga. Kenapa saya bilang pengertian? Eh, Misalkan jam kerja itu harus kerja, walaupun kerja udah selesai tapi jam belum selesai, misalkan masih 1 jam, dia akan putar otak, entah itu suruh apa, buat apa, kita disuruh kerja apa ya. Misalkan ada teman-teman saya itu kerja biasa-biasa seperti Aruba itu, bantu yang kapal-kapal lain ya, yang bos lain cuci-cuci kargo. Kalau kami sih nggak bantu, soalnya pekerjaan kami sih padat. Terus apa juga ya? Seperti yang teman-teman lihat pada video-video lain itu yang macam pemagang di Jepang ini, pemagang ya tergantung sih. Kalau untuk di perikanan itu minimal itu fisik, diutamakan fisik ya, tapi bukan fisik berarti ya nah, karena kita di laut kan, gelombang, apalagi teman-teman yang baru pertama naik kapal ya, minimal kalau bisa bawa antimo dari Indonesia, antimo biar ya nggak mabuk. Nanti kita nanti video lokasi kerja saya akan tampilkan di bagian terakhir ya, biar teman-teman juga bisa lihat. Ada video jalan-jalan, ada video, pokoknya banyak lah video yang kita lakukan sama bos. Jadi bos itu dia udah tahu, oh ini orang lagi jenuh, ini orang lagi nggak kayak ada hiburan, udah dia jalan-jalan. Kadang juga dia kasih kita dengan minuman ya, yang alkohol 5% lah. Soalnya di sini rata-rata minumannya beralkohol. Seperti apa yang saya lihat kemarin, Fanta atau apa itu, seperti ada label-label begitu ya, tapi di bawahnya tulis 3% Osake, berarti alkoholnya 3% ada. Ada. Terus teman-teman juga jangan lupa SBI Remit ini khusus untuk satu rekening, tapi bagus, jadi aman. Semua di sini kita kirim jumlahnya berapa, dipotong biaya pengiriman, biaya ATM, selesai. Potongnya juga kecil, makanya di sini rata-rata semua pakai SBI Remit. Terus teman-teman juga jangan lupa apa ya, seperti kalau kita di Indonesia itu menyapa orang ya. Kalau di sini nih kita lewat, orang sapa kita, terus kita juga sapa. Jadi orang Jepang itu menghargai, walaupun umur kita rendah, mereka umurnya, tapi mereka panggil kita itu dengan panggilan hormat ya. Kecuali kita udah kenal betul, udah akrab, baru dipanggil nama aja. Kalau belum kenal itu pokoknya di belakang itu ada sang, jadi kayak orang Jepang itu dia menghormatkan. Kemudian lagi nih, tadi itu yang masalah gaji itu tergantung pekerja, tempat kerja masing-masing ya. So di tempat lain itu ada yang lebih tinggi juga dari sini, yang pemagang-pemagang lain ya, tapi nggak apa-apa, kita harus bersyukur. Intinya udah pernah ke Jepang dan udah pernah rasa kerja di Jepang. Jadi kalau teman-teman kerja bagus, pasti untuk tahun depan saya tawarkan lagi untuk kontrak 3 bulan.
Ya tapi semua sih kembali kepada diri masing-masing sih. Ya kalau mau kerja di Jepang lagi ya kerja, kalau tidak ya cari pekerjaan lain. Tapi intinya kita harus eh, udah ada basic lah, pernah bekerja di Jepang. Terus jangan lupa bahasa juga. Ya walaupun saya marah-marah kita di kelas, tapi belajar yang semangat. Soal tapi di sini juga bahasanya juga kayak seperti bahasa daerah. Logat contoh seperti bahasa Indonesia, terus kita pergi ke Indonesia Timur. Nah, dia menggunakan bahasa Indonesia, cuman dipendehin kata, ditambahin kata, macam dikurang-kurangi begitu, disingkat-singkat. Nah, sama seperti di Hokkaido ini. Betul yang dikatakan sensei kami ya. Orang Hokkaido itu cerita disingkat-singkat. Um, jadi pokoknya itu teman-teman nggak perlu khawatir untuk berangkat ke Jepang. Dari yang tempat kami berangkat ini yang di Indonesia itu dia udah buka program kedua tapi khusus perikanan dengan pertanian. Makanya teman-teman yang punya sanak saudara usahakan masuk di kampus-kampus yang ada jurusan perikanan lah biar bisa magang-magang ke Jepang. Ada sih jurusan-jurusan lain juga seperti mesin macam-macam, tapi kalau untuk Jepang sih terkenal perikanan ya, hasil laut. Makanya dia punya ikan ikan yang kita lihat di Indonesia yang nggak ada nilai jual, di Jepang itu waduh harganya mahal. Contoh salah satu contoh itu ikan sebelah, di sini bilang kare. Ikan sebelah di Indonesia dijadikan ikan asin, kadang nggak dimakan, dibuang. Tapi di Jepang masuk di supermarket semua coba lihat itu ikan sebelah itu yang dari ukuran segini lah sampai segini sudah. Jadi harganya itu tergantung ukuran bukan tergantung apa. Kalau di Indonesia kan ikan lihat juga oh ikan ini masih bagus. Di Jepang ini ikan semua rata-rata bagus cuma tergantung ukuran. Oh ukuran ini harga. Padahal ya sama sih tergantung ukuran, tapi kalau di Indonesia kan pukul rata. Tapi di Jepang sih tidak. Ada juga yang dari kualitas. Walaupun dia kecil tapi kualitas bagus dia mahal. Kalau kita beli daging-daging ayam sama dengan seperti kita tinggal di Jakarta. Daging ayam cuma berapa satu ekor? 40 atau 50. Tapi ikan bisa sampai 100. Pada ikan kalau orang Indonesia bilang ikannya udah mati berapa kali. Tapi di sini mereka datangkan ikan dari laut. Kalau misalkan ikan karang atau ikan-ikan apa begitu ya, ikan-ikan pelagis kecil seperti ikan layang, ikan bukan bandeng ya, kembung begitu masih hidup. Padahal dengan jumlah banyak tapi masih hidup. Jadi makanya harga jualnya mahal. Terus orang Jepang itu rata-rata makan makanannya itu seperti hewan-hewan laut itu ikan atau kepiting seafood begitu. Mereka makan mentah. Nah kalau kita kan orang Indonesia kalau macam seperti seafood begitu kan harus ada cabe, ada kunyit, ada santan, macam-macam lah. Ah, yang lebih ini lagi ada misal di setiap tempat kerja ya. Kalau kita sini sampingannya itu buat apa ya? Sampingan lah. Gurita. Gurita di Jepang itu besar-besar ya. Itu bisa lihat di video yang satu juga. Panen gurita di laut Jepang. Judulnya itu panen gurita di laut Jepang. Itu guritanya itu, wih, satu ekor aja itu bisa 3 keluarga makan nggak habis. Soalnya udah besar, begitu ukurannya udah besar, jumlahnya banyak. Kita di tempat-tempat kerja itu macam kita tarik dia punya perangkap itu, tapi bukan tarik manual ya, ada mesin juga. Ntar kita cuma tahu udah dekat angkat kasih keluar gurita, angkat kasih keluar gurita. Jadi di Jepang ini kerja semua mesin. Kita paling macam panen kerang besar itu kita cuma tahu pilih mana yang rusak mana yang apa yang bagus, pilih kasih masuk ke bak, yang rusak buang ke tempat sampah atau gomi kalau di Jepang bilang gomi. Tapi harus cepat karena mesin juga putar cepat jadi kita harus juga cepat. Ah, yang mau berangkat ke Jepang ya jangan jangan putus semangat ya. Setidaknya bisa merasa gaji ya. Ya pengalaman kerja. Kalau untuk kerja kalau untuk pengalaman kerja saya waktu berangkat ke Jakarta itu ya saya sebenarnya nelayan juga melaut. Sampai di Jakarta saya jadi tukang penagih hutan juga, ikut ada abang-abangnya nagih-nagih hutan. Kita cari uang makan lah. Terus tapi saya sambil kuliah
Terus pokoknya ikut-ikut ada panggilan apa job apa begitu saya ikut, pergi ke pulau-pulau buat ambil-ambil data saya ikut, ya dapat dikasih ya istilah buat bertahan hidup di Jakarta ya. Karena istilah orang Indonesia itu untuk di Jakarta ya, ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Kemudian itu saya pernah di Pelabuhan Ratu itu 2019 PKL, sekalian saya melaut itu juga dapat duit. Itu melaut paling jauh sudah yang saya pernah pergi itu 274 mil jaraknya, 247 mil, udah dek 4 mil lagi sampai di Christmas Airlines. Bayang itu jauhnya. Lah kalau cuma di sini 1 kilo aja kalau kita pergi pasang-pasang bibit, tapi disuruh pakai pelampung ini karena orang itu yang tadi saya bilang orang Jepang itu diutamakan keselamatan. Um, Terus apalagi yang saya mau kasih tunjuk ya, ini cuma motivasi atau penyampaian saya ini buat teman-teman yang mau berangkat, yang nonton video, khususnya yang nonton video ini dan yang mau berangkat ya, bisa tanya-tanya sih. Ini buat motivasi biar kalian lebih semangat. Jadi pengen tahu, ingin ke Jepang itu lebih kuat, lebih ya menunjang ya, jadi apa menggairahkan. Ya setidaknya teman-teman bisa sampai di negara orang, bisa lihat orang, kenal orang-orang baru, dan jangan malu berkawan sama orang-orang baru. Saya di sini lihat teman, Rambo dipangkas sama orang Vietnam terus. Jadi kenal sama orang Vietnam, orang Taiwan, orang uh, orang Cina, orang Jepang. Jadi enak. Saya kenal sama orang Jepang. Dia punya sampingan ikan. Dia dapat ikan, dia kasih saya ikan. Kadang dia kasih macam-macam. Dia kasih kita dengan apa begitu. Jadi kalau orang Jepang itu teman, kalau misalkan mereka kita kasih mereka dengan, kalau di Indonesia kayak hadiah atau surprise begitu, kan suprak kan. Nah, misalnya contoh kita kemarin tuh memberi mereka dengan apa? Indomie Indonesia itu kan, biar Indomie beng-beng. Itu kalau kita kasih begitu, teman-teman jangan diharapkan jangan pergi dari rumah dulu. 15 menit kemudian mereka juga datang kasih kita dengan apa yang mereka punya di rumah. Kita kemarin kasih mie, mereka bawa datang kita dengan gurita, ikan, cumi, hotate, banyak sekali. Saya bilang, oh betul yang dikatakan apa sensei ya, kalau orang Jepang begitu. Jadi mereka itu nggak mau hutang budi, mereka nggak mau berhutang budi. Jadi teman-teman biar dapat kenalan banyak di Jepang, saya harapkan sebelum berangkat itu intinya Indomie, beng-beng, sama kopi. Usahakan kopi seperti kopi-kopi coklat ya, seperti Good Day, Indo Cafe, itu kan manis kan. Jadi mereka suka yang begitu itu orang Jepang. Indomie sama beng-beng itu mereka juga suka. Kita kemarin kasih Indomie sama beng-beng berapa? Beng-beng 4 yang besar-besar begini, beng-beng besar-besar begini. Kita kasih begitu, dia bawa datang kita dengan KFC satu kotak. KFC satu kotak. Itu bayangin teman-teman, itu dia pergi beli di mana? Di kota, sedangkan kita di sini di kota sebelah sini di Osamambe. Saya belum pernah lihat KFC. Tapi dibilang dia pergi beli di ini, Yakumo. Sedangkan Yakumo jauh. Bisa berapa jam perjalanan? 2 jam kalau nggak salah. 2 jam ya, 2 jam apa 1 jam perjalanan. Dia pergi beli buat kasih kita. Kadang kalau kita kasih begitu, mereka belum istilah belum gajian atau ada uang sih, tapi kalau mereka tunggu gajian itu biar kasih banyak gitu. Itu kita kasih baju batik, tiba-tiba pas gajian dia datang sekitar jam 11 malam. Untuk waktu libur ya, dia datang sekitar jam, kita cuma kasih baju batik satu ya, itu sama orang Jepang. Dia bawa datang kita dengan kare, mie, apa bumbu-bumbu Jepang, tapi dia udah tahu ya rasa orang Indonesia. Jadi ya ada rasa orang Indonesia, punya ada rasa kayak seperti orang Indonesia punya racikan begitu. Dia bawa datang itu suatu dus. Wih, kita bilang bahaya kalau kita kasih kasih baju batik satu koper nih. Kira-kira dia bawa datang apa ini ya? Jadi saya begitu kalau saya simpan beng-beng, saya pengen makan macam apa beng-beng. Saya pengen makan-makan
kita lihat aja, oh satu ada ini, kita kasih. Berarti kita dikasih balik apa makanan-makanan yang mereka punya ya. Ya baru orang Jepang ini rata-rata walaupun udah umurnya tua di tempat kerja macam teman-teman baru pertama kerja, jadi jangan heran ya, misalkan ada obasa, ojisan, ya, nenek-nenek sama kakek-kakek kan, walaupun kita lihat mereka udah jalan udah kayak nggak kuat jalan pelan ini, tapi kalau di tempat kerja yang kita belum kenal begitu, jangan coba-coba bantu mereka seperti mereka lagi ambil kerang atau buat dituangkan, itu kita nggak boleh ambil dari tangan mereka, karena itu seperti apa, mereka nggak mau kita mereka nggak mau apa, kayak kita kan seharusnya itu dia yang kerja, kenapa harus jadi kita yang kerja, itu nggak boleh, kecuali kita udah kenal mereka akrab baru, jangan, biar saya aja gitu. Nah, itu nggak apa-apa, tapi kalau baru pertama kenal jangan coba-coba ya, soalnya mereka, karena mereka marah. Tapi untung di tempat kerja kami sini cuma uji-ujisan, tapi uji-ujisannya juga gaul-gaul ya, jadi kita sering bercanda ini bercanda itu, jadi semua aman. Em, Habis itu ujisan banyak juga, pokoknya teman-teman jangan ini ya, nanti saya tampilkan video di video-video kerja ya, video-video kerja di Jepang ini, lokasi tempat kerja yang di Jepang ini, jadi kadang ya paling teman-teman lihat nonton video ini enak ya, yang gak enaknya itu sebelum kita pergi ke Jepang itu kelas bahasa, ya pokoknya kita belajar itu awalnya semangat tapi udah di pertengahan udah mulai jenuh, apalagi keberangkatan ditunda. Nah, itu pasti ya ada yang patah semangat lah, tapi kalau saya harapkan jangan patah semangat, semangat terus. Banyak sih yang dilakukan oleh orang yang buat berangkatkan kami itu biar cepat-cepat berangkat, karena dia juga nggak mau tahan, nggak mau tahan-tahan kita lama-lama di Indonesia, biar ya semua kalau berjalan aman, dia punya nama PT juga naik kan, jadi bagus, lama-lama kan orang lirik terus kerja sama sana ini, jadi sama-sama menguntungkan, dia untung, dari pihak kampus untung, kita pun untung dapat pengalaman, terus gaji lagi, dan pernah ke luar negeri itu ya. Eh, untuk berikutnya itu saya ingatkan lagi, itu seperti mau berangkat itu usahakan diperhitungkan bulan, pokoknya biar apa, nggak salah bawa lah. Seperti kalau saya sih bukan apa ya, saya cuma bawa jaket satu aja, sampai di Jepang baru pakai jaket itu satu kali, jaket musim dingin. Karena apa, sekarang kita pakai jaket itu sedangkan disiapkan jaket sama bos juga banyak jaket-jaket musim dingin ya, jadi rasa apa ya, wah kok kita bilang padahal di sini udah disediakan ya, setidaknya itu buat di bandara pertama kali teman sampai di Jepang, di misalkan di bandara di Tokyo, pasti teman-teman itu nggak rasa dingin ya, tapi kalau keluar buat transit naik bis mau ke terminal berapa lah tergantung pesawat yang mau naik kan, buat terbang ke daerah Hokkaido ini, itu ya setidaknya harus pakai jaket, karena suhu di sana aja udah dingin, apalagi sampai di Hokkaido sini di Chitose, waduh itu dinginnya itu bisa sampai -1, itu apalagi di bulan-bulan 3 bulan 2 bulan 3 itu dinginnya itu luar biasa. Terus jangan lupa juga itu apa ya, seperti alat-alat kesehatan. Nah, sebelum berangkat itu alat-alat selain logistik, jangan cuma pikir makan aja ya, nanti bisa gemuk. Terus alat-alat kesehatan itu seperti minyak kayu putih, salompa, obat, ya kalau bisa itu bawa itu obat-obat itu seperti obat-obat gatal ini, fresh care, pokoknya obat-obat yang bisa zaman kepala cepat sakit atau rasa pusing-pusing atau macam meriang demam begitu ya, obat-obat itu yang dibawa, gigit sakit ya, biar kan di sini kan orang Indonesia banyak, mereka kan udah lama begitu, siapa tahu kan kayak kemarin tuh ada yang gigi sakit, pakai obat Jepang gak mampan, sudah mumpung saya punya ada obat gigi sakit, saya kasih satu kali pakai baik, sampai sekarang udah nggak sakit-sakit lagi. Terus dari kita masing-masing sih apa ya, seperti macam orang Indonesia di sini kan, kalau orang Indonesia di luar negeri itu bersatu ya, jadi teman-teman kalau sampai di sini itu usahakan cari orang Indonesia,
biar ada apa-apa begitu, misalkan susah ya kita jauh-jauh kan, ya kan susah makan begitu atau susah ya kan, kalau kita punya teman banyak orang Indonesia kan kita bisa pergi ke sana main-main, jadi aman, punya aman apa buat untuk pergaulan sih. Jadi, soalnya orang Indonesia di sini kumpul bareng main, biar kalau misalkan mereka libur ada ajak kami jalan-jalan, seperti kemarin kita pergi ke Taman Hokkaido. Jadi di sini apa ya, kalau ya nanti teman-teman dapat musim salju, musim sakura, musim panas, musim-musim sakura itu banyak orang yang foto-foto di jalan, banyak turis-turis juga dari Daijin, orang luar negeri, sama seperti kita sih. Eh, makanya itu ya, kerja di Jepang ini setidaknya itu tenaga harus kuat ya, walaupun tidak kuat tapi kalau sampai di Jepang pasti kuat, karena terbukti banyak yang tadinya di Indonesia kita malas bangun jam sekian, uh, kadang nggak ikut aturan, seperti tempat merokok, tempat buang sampah, yang tadinya kita nggak ikut itu, di Jepang harus diterapkan. Di sini udah disediakan sini tempat buat merokok, jadi nggak boleh merokok di jalan-jalan. Itu hal yang buruk bagi orang Jepang ya, kalau merokok di jalan-jalan ya itu hal yang buruk. Tapi kalau kita minum alkohol di jalan-jalan nggak apa-apa karena suhu dingin, tapi kalau merokok mereka itu hal yang buruk. Terus seperti yang saya ceritakan tadi itu, um, macam merokok kan hal yang buruk, tapi kalau kita minum nggak apa-apa sih. Jadi orang Jepang itu macam teman-teman yang mau berangkat yang kalau umur belum 20 tahun ke atas jangan coba-coba merokok di Jepang ya, nanti ditangkap polisi, disuruh lihat KTP. Saya lupa ya, ini nanti kalau di bandara itu kita disuruh buat KTP Jepang nih, KTP Jepang. Jadi di sini uh, kita berakhir di Jepang bulan berapa itu, dia udah ini udah cantumkan di belakang ya kapan kita berakhir di Jepang. Jadi kalau kita udah selesai di Jepang baru kita nggak pulang ke Indonesia, nanti kita di ini ilegal ya, jadi harus ikut aturan biar aman, biar teman-teman mau ke luar negeri itu aman, nggak ada kasus apa-apa di ini, di macam kantor-kantor apa saya juga nggak ngerti itu, di tempat-tempat bikin paspor begitu. Nah itu biar nggak ada masalah sih. Banyak orang Indonesia juga di sini yang kabur-kabur sih. Tapi kalau KTP udah mati pasti dicari itu. Soalnya orang Jepang ini ada masalah apa-apa sedikit mereka cepat. Saya kasih contoh kecil di depan sini. Kabel putus satu aja begini, kan kabel ada 4, putus satu, belum apa-apa baru 5 menit putus, macam putus putus ini putus baru putus 5 menit kemudian udah ada dari pihak itu PLN buat memperbaiki. Kemudian itu jalan aspal, jalan rusak langsung dilihat. Jadi polisi Jepang itu dia patroli terus, patroli ke hutan-hutan, tapi ada jalan dia ke hutan-hutan semua, dia lihat apa yang rusak langsung, oh ini ada tim yang khusus buat kerjakan di sini, oh listrik ini ada ini, oh jalan ini ada ini, begitu. Di Jepang juga jangan kumpul api sembarangan tempat, yang nggak boleh. Di Jepang itu api dilarang, soalnya takut, mereka takut, paling takut api itu karena takut kebakaran. Jadi diharapkan teman-teman jangan apa ya, kumpul api-api unggun itu bahaya, orang Jepang bahaya. uh, ya setidaknya teman-teman bisa merasakan kerja mana tadi bisa merasakan kerja di Jepang ya, dengan gaji sekian. Gaji 20 juta, bagaimana kita nggak semangat. Saya juga waktu sebelum berangkat ke Jepang itu udah keterima, saya buka internet, buka YouTube begitu kan, cari gaji pemagang di Jepang. Saya dengar gaji 15 juta,
gaji 16 juta, 10 juta, 18. Jadi kita dengar 10 juta aja udah wow. Dan begitu kita lihat orang kerja-kerja di Indonesia aja, contoh di Jakarta, UMR Jakarta lah, paling 37, 39. Kita dengar begitu aja, ih gaji udah gede ya. Apalagi kita terima gaji 10 sampai 20 juta. Bagaimana nggak semangat kerja? Ini gaji ini kita kemarin baru terimanya 20 juta. Iya kemarin kita terima, kemarin siang. Makanya saya baru buat video ini biar, kenapa saya buat video gaji pemagang di Jepang ini, karena ini kan udah tahap kedua yang mau berangkat ke Jepang lagi, biar mereka kayak nggak ragu begitu, nggak bimbang buat pergi berangkat ke Jepang, karena udah ada senior yang pergi duluan ya. Jadi saya harapkan buat ya teman-teman adik-adik senior itu biar semangat ikuti program ini, karena selain kita dapat pengalaman yang seperti saya bilang tadi itu, selain mendapatkan pengalaman kita juga apa ya, udah pernah ke luar negeri, dapat pengalaman baru, terus udah rasakan kerja gaji yang begitu besar. Kalau buat orang Indonesia ya, kerja gaji yang begitu besar, pokoknya hal yang baru lah kita ketemu di sini. Makanya saya juga apa ya, nggak pernah mau macam ditanya kerja di situ susah apa tidak. Kalau kita ceritain susah ya pasti semua ke tempat kerja ada yang susah, tapi kalau macam seperti ini enak. Gak enak gimana kita kerja, walaupun ada yang kalau kita kerja ringan, kalau kerja ringan begitu bawahnya ngantuk ya. Tapi kalau kita kerja yang sedikit berat, jadi berat di sini bukan artinya bukan kita angkat ya, maunya cepat begitu, kita harus gerakan cepat. Itu di sini bilang kerja sibuk, itu orang bilang isogasi. Itu tapi pas kalau kita terima gaji dengan jumlah segini, bagaimana jumlah ini? Kalau di Indonesia ini kita udah berapa bulan gajian, bayangin 20 juta lebih. Tapi kenapa saya bilang 20 juta ya, biar dipasin. Padahal ini sebenarnya kalau dirupiahkan ini 20 juta lebih. Yang penting ya semangat lah. Nanti saya di video terakhir di belakang saya kasih tunjuk tempat-tempat kerja yang ada di Jepang, maunya di lokasi saya ya, yang di khususnya di Hotate, di Scallop. Oke, terima kasih. Ya seperti yang saya bilang tadi di video terakhir di belakang, saya akan memberitahu lokasi dermaga ya ini. Ini khusus Hotate ya. Yang ini kojo kami, tempat kerja kami ini. Ini ada kago, ada tali. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nih dermaga ya, kalau ada waktu luang bisa pergi mancing. Ini bak-bak buat taruh kerang bibit, buat dipasang pin lalu di tanam di laut, dipasang di laut. Ini bak-baknya, jangkar ini banyak ini. Ya, ini mesin buat sortir kerang yang nomor 3, nomor 2, nomor 1. Jadi di sini kita kerja itu yang saya bilang tadi itu tenaga cuman apa ya, kita sibuk-sibukin, tapi semua mesin yang kerja. Ini ada kapal-kapal ini, kapal-kapal Jepang semua canggih. Tempat docking. Jadi itu yang dari sana, dari sebelah sana sampai sebelah sini yang dekat-dekat begini nih, itu semua tempat-tempat kerja itu. Makanya dia butuh karyawan banyak. Ini juga ada marukago, kerang-kerang, buat kerang-kerang kecil. Lihat ini. Ini punya kawan kami, sama juga pemagang, dia kerja di sini. Ini juga punya kawan kami sobat. Itu guys, saya kasih tunjuk tuh, marukago itu. Kalau kapal ini dia belum selesai kerja. Itu yang lagi diangkat sama pakai kren itu, so dia nggak ada karyawan.
Mana semua tempat-tempat kerja ini. Ada mobil mau keluar. Itu tempat penjualan hotate, kantor di pelabuhan sini. Itu kapal kami yang paling ujung. Oke. Naik. Skosi. Kecil, diliris lagi. Karang. Ikannya kecil, liris. Mantap, woi. Mantap, woi. Wah, bisa itu. Ya, dua set donasi lah. Nah, ini enggak saya lepas kalau ini. Mantap. Woi, siapa strike, guys? Dapat 2, guys. Rompo, guys. Oke, guys. Ikuti terus ya, guys, mancingnya. Wih, Kang Suya lagi. Wah, kara. Cepat. Strike, guys. Kandra lagi dapat. Woi. Lah. Ikan buntal, guys. Ikan buntal, guys. Ini ikannya goblok, guys. Ikan buntal 2, satu kecil. Baby. Hei guys, dapat lagi. Cumanya kecil-kecil, guys. Dapat terus, guys. Cuma kita kasihkan mancing udah lupa video. Oke, guys, inilah dia. Radarnya aja 2, guys. Waduh, guys, ikan buntal lagi, guys. Ikan buntalnya gede-gede juga, guys. Ini restoran Jepang mahal, guys. Kandra. Wah, ikan buntal lagi, guys. Mana, guys? Ikan buntal. Mati, Pak. Ikan ini mahal di Jepang, guys. Ini baru dapat lagi, guys. Pemancing juga di depan, guys. Oke, guys, strike lagi, guys. Wow, karai. Oke, guys. Oke.
Orang Jepang bilang oki. Mantap guys. Mantap. Guys, sampai dapat ikan namanya wa? Aburaku. 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 Oke. Oh, futatsu. Sugoi, sugoi. Oke guys. Strike terus guys. Ya. Makoro, makoro. Wah. Oki. Kah. Hari atau Itatsu. Oh. Aduh. Ikan terlewat. Dame. Guys, ikannya terlepas, guys. Geroy, geroy. Wah guys, betul-betul guys. Wah. Ini yang dapat. Sup. Takana itu, guys. Guys, ini ada kapal nih, guys. Oke, mancing Owari. Pulang. Nah, lagi beres-beres para pemancing.